Kita kalau komedian zaman dulu gue suka banget tuh Pak Haji Jojon dulu. Ya. Itu gue juga. Itu gue suka banget sama dia. Pak Jojon tuh dia muncul Gak usah ngomong apa-apa. Iya, kita ketawa. Iya. Dan Pak Jojon pernah ke Meksiko, dipanggil di sana Hohon. Ayah juga Hahami Harha. Waktu dia ke Meksiko tuh. Kalau lu sekarang jelas pelawak dengan bayaran termahal di Indonesia saat ini. Terima kasih. Ya. Gue bisa minta 15% gak dari bayaran lo? Zaman di OVJ, jujur aja gue gak nyaman tuh. Karena gue ngerasa harus lucu, itu loh yang gue gak bisa. Beban jadi buat lu Beban, ya. jadi akhirnya gue stres. Gue kan kalau di OVJ gak pernah ngumpul bareng anak-anak tuh. Iya. Diam di kamar mandi atau berak gitu kan. Oh, itu mah mules. Itu mah mules. Mengundurkan diri waktu itu ya. Dipecat. Bukan tuh pajangan. Tapi kemarin kenapa lu gak dapet sih, Ndri? Yang mana? Anugerah komedi. Apa kek komedian paling apa gitu, masa gak? Enggak, kalau gua kemarin itu kan era gua sebenarnya udah era OVJ. Kalau sekarang baru. Tapi menurut gue lu tetap yang Harusnya paling masih terlucu ya? menurut gue. Terlucu menurut gua. Gak ada lawan lo. Gue bilang deh nanti sama Pak Agung. Nggak usah. Gue bilang sama panitia, ntar gue protes. Gak usah. Gue akan layangkan yang surat protes. angkatan gua kan pada waktu itu kan. Enggak. Menurut gue lu udah paling the best saat ini. Gak ada lawan. Surya komedian pendatang baru. Wendy komedian terlucu. Tora aktor. Menurut Menurut gua semua itu tiga-tiganya nggak ada apa-apa dibanding lu. Sudahlah, nggak apa-apa. Tapi lu nggak dapet. Iya, gue langsung stres gitu, gue sampai nangis gue, Ji. Kenapa? Pas gue Gara-gara gua. beritanya gue gila, Aji nggak dapet nih. Gara-gara gua. Bukan karena apa sih, nggak ada. Belum nyiapin lagi. Lu jangan nembak begitu dong. Gue bukan komedian. Tapi jujur, ini gue jujur. Menurut gue komedian terlucu saat ini adalah lu, Ndri. Ya. Tapi kalau menurut lu siapa saat ini? Menurut gua. Iya. Jujur. Menurut gua saat ini komedian terlucu. Nggak ada. Nggak ada. Ya berarti lu bilang diri saya sendiri lu gitu. Enggak. Gua nggak ngerasa gua juga paling lucu. Menurut gua juga sebenarnya gua juga garing gitu loh. Enggak. Beneran? Enggak. Serius. Hampir semua tuh pelawak-pelawak baru yang lagi belajar ngelawak itu semua tuh panutannya lu doang. Iya. Mereka lihat video-video lah, akhirnya diikutin gitu, di kaca ngikutin kayak Andre gitu. Jujur demi Allah aku nggak ngerasa seperti itu ya. Buat gua sih berkomedi itu kita sama teamwork ya, bareng-bareng. Ada yang support, ada yang kayak gini. Kayak gua sama lu orang kakak terus gue baca gue ngerasa iya sih gue, tapi nggak bisa sendirian lucu kalau nggak ada Desta, nggak ada Vincent, nggak ada yang mancing, nggak ada yang ngegongin. Jadi itu teamwork menurut gue. Tapi gini, gitu. kenapa jawaban lu serius banget sih? Nggak, beneran serius. Nggak, tapi bener dong. Yang hebatnya lu adalah bisa ketika tim ya. lu nyemplung ke kolam manapun, lu jadi sesuatu. Ngerti nggak? Encu kali gue ya. Iya, nggak maksudnya. Lu ke kolam air tawar, lu bisa jadi apa ya? Ikan mas yang paling bersinar. Yes. Lo ketika dicemplungin ke laut, lo bisa jadi ikan hiu yang paling ganas gitu. Tapi paling nggak bisa gue kalau dimasukin ke kolam susu. Kalau nggak bisa. Apa ini dia pakai bajunya kali ya, gara-gara baju dia nih. Karena aku pasti nyusu dan itu membuat aku jadi lemak aku bertambah. Nanti diet aku jadi rusak. Lo pernah nggak nyebur ke kolam Pernah nggak lo? Pasti keluar lengket tuh. Tapi ya bener sih, menurut gua saat ini banyak sih komedian-komedian senior gitu ya. Tapi yang nyangkut di kepala gua tuh cuma Andre Taulani. Ya, padahal lu tuh jadi tadinya vokalis loh. Terima kasih Desta. Lu tuh bukan pelawak kan, tapi tanpa bermaksud membandingkan. Iya, lo era lo sama Sule lah misalkan. Kang Sule sekarang kan ya dibanding lu lebih sering terdengar lu Ndri masih gitu. Ya lebih bersinar lah. Mungkin karena lagi ada banyak dipercaya di program aja gitu. Ya kenapa lo dipercaya program kan karena memang sesuatu. Ya, amin aja, terima kasih. Tapi dia humble. Kehambelannya dia juga harus. Oh, yang buat angkat besi. Itu dumbbell. Lihat tuh. Lihat enggak? Cuma ngomong gitu aja. Kalau orang lain ngomong mungkin enggak akan lucu. Enggak lucu, benar. Itu dia ngomong. Benar. Kocak berat. Kita kalau komedian zaman dulu gue suka banget tuh Pak Haji Jojon dulu. Itu gue juga. Itu gue suka banget sama dia. Kalau gue warkop, walaupun mereka bukan pelawak sebetulnya. Iya, itu juga. Dia anak tongkrongan, kalau dia lebih lawakan anak tongkrongan sih. Iya, terus Pak Jojon tuh dia muncul, nggak usah ngomong apa-apa, iya kita ketawa. Iya. Itu hebatnya Pak Jojon. Tapi kalau yang modern, pelawak tuh Olga Syaputra almarhum gua. Oh iya. Dia keluar aja jadi gimana, udah jadi center of attention. Lo tau gak Jojon almarhum, kalau dia nggak pakai desain ngelawak, maksudnya kumisnya hilang, jajan normal, ganteng tuh orang. Iya.
Dan serius banget orangnya kan? Ganteng Pak Jojon. Orang pas masuk gue kira Ari Wibowo. Mas, enggak Jombang. Enggak beda dong, beda. Gitu juga. Beda. Jadi begitu lihat Masa? Pak begitu Ari Wibowo masuk, Iya. Pak Jojon nih. Gitu. Soalnya Ari Wibowo lagi dandan Jojon gitu pakai kumis-kumisan. Gue ngapain sore kayak gitu. Tapi desain kumis gitu sebetulnya Pak Jojon ngikutin Charlie Chaplin kali ya dulu. Iya. Iya. Betul. Atau Hitler. Tapi Hitler nggak lucu. Tapi Kalau Charlie Chaplin ada lucunya. Iya sih. Iya. Dan Pak Jojon pernah ke Meksiko, dipanggil di sana Hohon. Benar. Dipanggil Ho gitu. Jose Iglesias. Iya. Julio Iglesias. Yana Julio. Ini Hohon. Ayah juga Hahami Harha. Waktu dia ke Meksiko tuh. Ayah Jaja. Berarti Haji JJ waktu ke Meksiko, hai hehe. Enggak usah. Oh iya benar. Itu sih hehe slebeu tau gak lo? Balik lagi ke Trio Kurnia. Bersama saya Vincent Kurnia. Dan saya Andre Kurnia. Dan tentunya belum main dadakan aja lu. Belum nyari. Desta Reinhardt. Nggak bisa. Nggak bisa. Desta tentunya Rosana. Wah, Rosana. Itu wanita yang anggun dalam nama Kristen. Iya tapi kita ngomong-ngomong kita udah ada nama Amerika baru buat prediksi. Ingat gak nama? Enggak, kenapa nama gue si Waluyo siapa? Mulyadi sih. Itu juga nama bahasa Inggris ya sebetulnya. Iya, nama iya. orang Amerika juga. Enggak, dia kan bilang gue semuanya kan ada Tom. Terus siapa lagi? Reinhardt segala macam. Stephen. Gua Mulyadi. Nggak, tapi cocok banget sih. Terus gue bilang nih, lah kan yang lain kok nama-nama Amerika. Loh, Mulyadi ada nama Amerika. Lu tanya sama orang Amerika, ada nggak nama Mulyadi? Pasti ada, kata dia gitu. Akhirnya gue nyerah. Oh ya udah, Pasti ada. mau gimana? Tapi entah kenapa cocok gitu sebenarnya bentukannya dia. Tapi nama-nama Amerika kemarin juga ada artinya kan? Reinhardt, hujan deras, ya kan? Iya. Enggak, Reinhardt itu kan karena lo doang itu. Hujan deras. Reinhardt, hujan deras. Nah, topik kita kali ini adalah justru itu. Kita tanya, topik kita apa sih? Kalau gue lagi pengen ngebahas soal komedi karena kemarin berhubungan Paski baru saja membuat anugerah acara komedi Indonesia. Anukom. Iya, dan ini infonya kemarin rupanya share rating mereka bagus. Oh. Selama seumur-umur di televisi itu belum pernah dapat share rating bagus gitu. Lo hadir Reji? Justru pas saat gue muncul itu yang bikin. Nah, ini yang gue suka nih. Itu dari grafik dari datanya ya. Ya aku sih nggak bilang, yang bilang panitia. Apakah itu cuma di depan aku doang atau gimana nggak tahu. Kenapa jadi aku kamu? Jadi lo bacain apa kemarin, Dre? Aku bacain nominasi Sama siapa? sama Sule. Oh, Mas Soleh. Nominasi objek penderita. Oh, yang menang? Jadi itu kategori baru dibikin. Yang menang Dede Keset Sunanda. lah, keset. Dulu OVJ gue menang loh itu OVJ Award. Siapa? Yang menderita iya. OVJ Award zaman dulu tuh yang kita buat tuh OVJ. Nah, objek menderita tuh gue menang. Tapi nggak ada kan? Loh, ada ya? OVJ ada, gue menang. Oh, lu dapet ya? Iya. Iya, masa-masa itu ya. Cielah. Dia padahal udah OPJ udah berapa tahun ya, tapi dia nggak pernah mau disebut pelawak. Dre. Karena gue bukan. Tapi kan lu udah di ranah situ. Nah, sebentar. Ini sebentar. Ini bagus nih, Vincent nih. Kalau sekarang kalian disebut pelawak, kalian setuju nggak? Bukan Gua setuju. nggak apa-apa. Gua don't mind. Bukan, kalau apa-apa. mungkin dunia komedi iya, tapi kalau pelawak gue terlalu berat buat gue. Gitu. Lu lebih nyaman dipanggil komedian atau pelawak? Sama aja dong. Enggak beda. Enggak tahu, beda itu bahasa Inggris, Bro. Comedian. Iya, sama aja komedian kan pelawak bahasa Nah, Inggris. kalau gue berat untuk menyenang itu karena gue merasa kalau di panggung nih, gue suruh ngelawak gue nggak bisa gitu. Iya, Semua kan serba situasi dan ini udah itu aja. Kalau lu kan taruh di panggung lu bisa ngelucu gitu. Nah, kalau gue sama Vincent mungkin nggak bukan seperti itu gitu. Iya. MC yang lucu mungkin, MC yang komedi atau host komedi ya. Ya host yang host kocak aja mungkin. Kita pakai Tapi host bener kocak berikut ini. Tapi bener kalian berdua tuh, orang ngeliat kalian berdua tuh udah lucu aja gitu, pelawak gitu. Nah, gitu. Gue sih nggak apa-apa gue. bukan nggak apa-apa, tapi lu nggak cocok juga jadi Vincent pelawak, nggak cocok lu. Iya sih, iya Nggak benar, masuk benar, dia. nggak masuk. Kalau Andre pelawak jelas, Sule pelawak. Iya. Nah, Surya kita berdua pelawak. Surya. Sebenarnya belum cocok juga kalau Surya dibilang pelawak. Kalau gue ya, karena figur dia tuh menurut gue masih kayak host atau itu. VJ gitu-gitu. Belum full. Gitu. Iya. Wendy pelawak. Wendy Wendy pelawak. Misalnya si ini Parto jelas pelawak. Parto pelawak. Iya. benar. Darto pelakor kayaknya dia. Bukan. Darto perawatan wajah kurang. Iya, ini makanya orang 11-12 ngeliat ya kalau ada host yang lucu dibilangnya pelawak, padahal belum tentu juga. Iya. Ya mungkin kalau dibilang kocak ya tadi tuh ini mereka kocak nih, udah nggak apa-apa Raffi juga. Ahmad pelawak gak menurut kalian? Bukan. Bukan. Host bukan. Dia host.
Kalau Olga jelas pelawak. Olga pelawak. Kalau stand up comedian bisa disebut pelawak nggak? Sebut dong. Mereka Stand kan up nyebut di komik. komedian ya bisa disebut pelawak. Betul, bisa. Nah, ini dia nih juga tipis nih ininya nih garisnya nih. Gini, ada istilah ketika seseorang bisa membuat orang lain tertawa, itu sebetulnya udah bisa dibilang pelawak. Iya benar-benar. Tapi ya? kategori macam-macam. Ada yang benar-benar pure pelawak itu ketika dia udah dari sosoknya aja udah lucu. Oh, Iya kan? iya. Dari mukanya, gimmicknya itu. Ketawa dia. Itu ngeledek. Itu ngeledek. Ketawa. Itu ngeledek Kalau orang namanya. meledek biasa orang marah. Berarti gue pelawak nih. Karena lu temen gua. Kalau orang lain yang gak gua kenal tiba-tiba begitu depan muka gua tendang pakai. Enggak, makanya namanya kan di kita PASKI, Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia. Seniman komedi. Seniman komedi. Iya, Gitu. iya, iya, Seniman yang bergelut di dunia komedi. Kalau Darto juga masuk Persatuan Artis Seni Komedo dia. Satu muka. Iya. Enggak, udah beberapa yang udah hilang. Tinggal bekasnya doang. Tapi Oke, banyak kayak dibahas gini. tuh. Kita bahas soal pelawak nih. Kenapa banyak yang bilang pelawak zaman dulu sama pelawak zaman sekarang enakan sekarang? Sekarang duitnya gede, sekarang duitnya banyak. Iya. Padahal kalau dilihat dari segi kelucuan dan mungkin zaman dulu tuh lebih edan-edan gitu. Iya. Mungkin Tapi kan industrinya kali ya. ya industrinya kan banyak sekarang banyak wadahnya. Sekarang banyak wadahnya. Iya, kalau Betul. zaman dulu ya mungkin paling TVRI, ya nggak? Iya. Dan itu mereka grup dibagi lagi berempat, dibagi Iya, berlima. Kalau sekarang kan banyak yang solo. Benar. Heeh. Ikut acara ini dibayar sendiri, ikut acara ini dibayar sendiri. Lu aja berapa bayaran Andre sekarang, bro? Berapa? Ingat dulu tuh Edi Apa sih? siapa? Siapa? Suaminya itu yang jadi koboi itu pernah. Oh, suaminya jadi koboi. Suaminya jadi koboi. Tanto Yahya. Bukan, Nah. udah meninggal. Suaminya Enggak, belum Tanto Yahya belum meninggal. Edi Sud. Oh, Edi Oh, Sud. iya. Menurut lu Edi Sud pelawak atau bukan? host dia, MC. Dia host kan? Iya. Tapi dia masuk dalam grup lawak Iya. sama Bing Slamet. Iya, sama yang grup lain. lawak lu dia. Nah, lawak dia. ini Nah, dia. Iya, ya memang membingungkan tapi ya sudahlah. Memang Iya, sudah iya. apa mau dikata terjadilah ya. Iya. Kalau lu sekarang jelas pelawak dengan bayaran termahal di Indonesia saat ini. Ini yang kita udah Iya. gue udah riset di beberapa So tahu lu. Enggak, ini baru akan gua rasakan Januari 2023. Nah, berarti belum. Oh iya, tapi enggak dari yang gua udah omongan dari TV segala macam, lu saat ini yang termahal. Terima kasih. Ya. Gua bisa minta 15% enggak dari bayaran lo? Hah? Karena gua udah ngomong begini gitu, enggak ya? Ya, itu sampai mau dibahas. Yang dibahas adalah sekarang ini tadi tuh pelawak mahal-mahal bayaran. Bukan mahal, maksudnya bisa menghasilkan lah, jadi profesi yang bisa jadi Iya. sandaran hidup. Sekarang Ya, gue karena tanya wadahnya, gue tanya sama Nondri, kalau pelawak kita tahu pelawak itu ngumpulin bahan, ya kan? Biasanya kan lumayan ngumpulin stick tuh. bahan, bukan bahan pakaian. Bahan Oh, iya, pakaian, iya. iya. Adalah bahan-bahan yang ditulis lah atau apalah, Nah, ini. tebak-tebakan yang udah disiapin Iya. atau satu bukan apa ya namanya anekdot. Iya. Lu gitu nggak? Nyiapin nggak? Gua enggak. Gua apa ya? Spontan. Spontan. Gua begitu. Gua nggak nyiapin. Tapi sebetulnya kalau menurut senior itu nyiapin bahan tuh perlu. Iya benar. Karena itu menjadi guidance. Tapi kalau misalnya sebuah acara, Ji nanti ada pantun ya, lu siapin kan? gue siapin. Nah, itu. Tapi kalau gue nggak, gue kadang-kadang sekeluarnya dari otak gue nggak Oh, pernah iya? nyiapin bahan. Gue paling guidance aja. Nanti di sini gini. Oke. Tapi begitu di panggung itu bisa berubah apapun setiap saat. Nah, yang kadang-kadang orang mungkin nggak banyak bisa ya. Ketika dia udah nyiapin bahan, begitu di panggung semua berubah. Dan dia harus siap untuk Iya, perubahan. Nah, ini karena improvisasi. Improvisasi. Kalau pancingan misalnya kayak ini gelas gitu atau nah habis itu kan ada lawakan lagi nih untuk gelas nih misalnya. Harus cepet kan? Oh cepat. Ini gelas ya, Ji? Heeh. Bukan. Misalnya gitu. Nah, itu memang latihan. Iya kebiasa karena Berarti suka dia udah memang di darah daging. Gift anugerah. Tapi jangan lupa seorang pelawak itu harus punya partner. Jadi punchline yang dia keluarkan itu harus ada pemancing. Makanya kadang-kadang fungsi pemancing ini jangan dianggap sebelah mata. Iya. Karena kalau sebelah mata kan cuman Apaan tuh? Matanya nutup satu. Justru ya pemancing ini mempunyai peran besar banget. Tapi kenapa kadang-kadang para pemancing ini nggak pernah dianggap? Lebih yang ngegong ya, lebih yang punchline ya. Kayak misalnya Cahyono sama Jojon. Nah, Cahyono ini kan memang pemancing. pemancingnya betul. Iya. Dan menjadi seorang pemancing itu nggak gampang. Benar. Dia harus tahu nih
teman gue ini ngegoinnya di mana tandingnya gitu. Makan soto babat di Solo hebat loh. Tiba-tiba nih gue latihan nih gue. Iya. Ke Pasar Baru bareng Koksasi. Cakep. Terima kasih. Wah. Pasar barunya mana? Hah? Pasar barunya? Kan udah tadi udah jalan dia. Udah jalan ke pasar baru. Koksasi. Iya udah. Bro bantuin lah bro. Dia lagi mikir pantun juga kayak. Iya kayaknya lagi bikin pantun juga. Kalau teka-teki bisa cepat juga, Ji. Teka-teki? Maksudnya gimana tuh? Kasih teka-teki gitu yang tapi harus ada bahannya apa? Tisu gitu. Bisa tisu. Gimana tuh maksudnya? Tisu. Nah, nih. Tisu. Tisu apa yang bikin kangen? Tisu. Nah, miss you. Itu kan kesana laranya ya. Benar. Tapi itu ketebak Ji, yang nggak ketebak dong. Tisu apa yang ada di 2024 nanti? Apa tuh? Tisu politik. Tisu politik. Tisu apa yang bau? Apa tuh? Tai asu. Gak lucu ya? Udah gak lucu, jorok lagi ya. Gak kepake tuh di TV tuh. Katro bangsat. Tapi ini ngomongin kalau off air ya, kita nggak ngomongin on air. Soal lawakan, soal hiburan, entah kenapa yang lawakan jorok itu bukan jorok porno, pasti akan selalu Iya, itu dia. Kebanyakan most of all ya. Tapi gue pernah lihat ada stand up komedian waktu itu gue manggung di sebuah acara, gue nge-MC, terus dia pertama-tama lucu nih, jorok ger, tapi terus jorok terus gue jadi geli. Iya. Karena itu tuh yang harus ini juga, nggak bisa dikasih terus-terusan kayak begitu gitu. Betul. Tapi emang paling gampang gitu. Iya. Paling gampang tuh juga kalau ada pancingan, misalnya ada bahan nih ya, orang yang gimana yang unik gitu. Nah itu gampang gitu ngelempar ke dia. Kayak Darto kan gampang banget tinggal ngelempar ke dia tuh. Iya enggak? Iya. Kalau kayak apaan nah gitu pasti langsung ger. Ya enggak sih? Iya. Ngecekin orang. Nah, itu paling gampang. Tapi harus hati-hati. Kalau misalnya ya memang orang bercandaan kita kayak misalnya sama Darto kan emang udah temenan. Tapi kalau misalnya orang baru lo gituin kadang-kadang kan juga nggak terima. Nah, contoh misalnya nih, ada seorang bintang tamu bermain dengan pelawak senior. Pelawak senior ini memang dari sisi fisik unik lah gitu ya, unik. Tapi dia nggak tahu, dia taunya bahwa ini jokes gitu. Akhirnya dikatain semacam mengumpamakan dengan binatang. Akhirnya jadi tersinggung. Nah kan nggak semua harus. Itu harus hati-hati kayak gitu. Apalagi untuk konsumsi TV ya, publik yang luas gitu. Ini bahaya karena kan banyak yang orang nggak terima sekarang. Apalagi juga sekarang sosial media segala macam gampang banget nyebar apapun juga isu. Gitu. Nah gue kalau misalnya lagi ngelawak sama senior nih, sama yang angkatan-angkatan di atas kita tuh, gue tuh selalu menjaga walaupun gue tahu dia pasti profesional, nggak akan tersinggung, tapi gue berusaha ngejaga, gue tetap respect, gue tetap hormat, gue nggak berani gitu sampai yang terlalu berlebihan. Nah itu yang gue nggak bisa Ji, kalau nggak bisa, gue nggak emang kadang-kadang nggak punya respect ya. Bukan gitu, maksudnya kadang-kadang ya keluar aja gitu. Itu yang gue yang susah buat gue. Kadang-kadang ini orang bisa bercanda apa nggak apa-apa lah gue bercandain lah gitu. Ya kayak Pak Presidennya kan sering bercandain gue. Iya. Kok dia marah nggak ya? Pak Presiden maksudnya gimana? Waktu sama presiden ketemu presiden gitu kan sering bercanda gue. Kadang keterlaluan juga gue. Bukan terlalu, maksudnya kayak bercanda kayak nih over nggak ya gue gitu kan. Dia pernah itu, halo Jok gitu aja. Enggak pernah kayak gitu. Jokowi, Jok bekas kata dia gitu. Wah parah. Kapan gue gitu? Itu sampai nama pas mantap nih. Pas pampres. Oh iya. Gue pernah berapa tahun di RCTI itu sama senior banget. Komeng sama Haji Mali. Wah itu gua satu-satunya cara gua adalah mendekati mereka di belakang panggung, di backstage. Betul. Ngobrol sama mereka. Bikin nyaman dulu ya. Bikin nyaman. Gua harus nanti gimana Bang ya? Pak Mali, nanti gua begini-gini oke nggak gitu. Jadi enak ketika kita melakukan sesuatu yang ini nyaman. Itu yang gua lakukan sama Sule bukan? Ikut rekaman sama Sule. Itu kan gue biar chemistry nyambung gitu. Tapi terus, nyambung akhir begitu di stage. Enggak juga ya. Gak usah dipancing Ji. Tapi Mas Sule juga orangnya ini banget kok, suportif orangnya. Maksudnya sangat mensupport kita di panggung gitu. Menurut gue dia pelawak hebat. Walaupun dia memang ada moodinya ya, tapi semua pelawak juga pasti ada mood-moodannya. Manusiawi lah itu. Manusiawi. Cuman zaman di OVJ jujur aja gue gak nyaman tuh. Karena gue ngerasa harus lucu, itu loh yang gue gak bisa. Beban jadi buat lu. Jadi akhirnya gue stres. Gue kan kalau di OVJ gak pernah ngumpul bareng anak-anak tuh. Iya. Diam di kamar mandi atau berak gitu kan. Itu mah mules. Itu mah mules.
Enggak, bener gue kalau di OVJ pada ngumpul Bang Ajis, Mas Parto, Andre. Tapi gue lihat emang Desta tuh nggak bisa kita salahin. Kasihan juga sih. Posisi dia tuh kayak bingung. Kalau gue nggak memberikan kontribusi, nanti orang melihat lu cuma numpang doang. Iya. Tapi giliran memberi kontribusi takut dibilang mengganggu atau segala. Memang itu posisi yang sangat sulit ya. Tricky banget itu memang. Banget. Iya, karena waktu awal-awal mungkin ya lucu kan jadi keset kan. Iya. Gue jatuh ke debu, kasih tepung apa. Cuman setelah itu kan abis, gue mau ngapain lagi ya? Gitu. Masih jadi keset mulu, nyanyi mulu, fals kan nggak mungkin gitu terus lawakannya. Akhirnya gue dengan apa namanya? Mundurkan diri waktu itu ya? Dipecat. Saya dipecat ya. Dengan saya gentle, saya bilang sama OVJ, saya mau terus. Tidak, kata mereka gitu. Tidak. Cukup sudah. Tapi Vincent pernah juga di OVJ. Tamu. Berapa kali ya? Iya. Tapi menyenangkan sih kerja sama Mas Parto, Mbak Nunung ya. Iya. Sama Sulaiman. Andres yang paling menurut gua sering ngebantu lah lu. Masa sih? Sampai sekarang lu jujur aja karir gua ini semua nih ada berkat lu. Masa sih? Nggak, itu berlebihan. Itu berlebihan. Gue juga tadi cuman ini doang kok. Nggak beneran banget gitu juga. Tapi banyak lah sekarang program-program kayak Trio Kurnia ini kan. Tapi gue jujur, gue terima kasih sama Vincent sama Desta. Jadi gue kayak semacam secara nggak langsung ya, gue mendapatkan sebuah pasar baru dari fans gue gitu. Yang dulu fans militan kalian tuh gila banget tuh Vindes tuh. Gue akuin tuh gila banget. Nah gue akhirnya bisa bergabung dengan kalian, otomatis jadi fans kalian tuh akhirnya jadi ada sedikit menyukai gue lah. Kita tahu, tapi jujur gitu. Kita nggak pernah menyebut mereka fans. Karena Vindes ini kita punya budak, kita nyebutnya budak. Tapi kelucuan kalian bener natural, kelucuan anak tongkrongan. Makanya ketika dibandingkan sama pelok-pelok udah beda sebenarnya genrenya sih. Iya, beda genrenya gitu. Mungkin itu tadi gue bilang kita tidak pernah berusaha melucu kan. Kita ngomong aja, asal nyeplos, asal ngecrot, apa namanya, asal ininya jokesnya. Jokesnya. Iya, kenapa sih kalian kok dengar kata ngecrot itu kan bukan sesuatu hal yang harus kesana kan arahnya. Ngecrot tuh kan nggak selalu harus cairan yang keluar. Ya kan? Apaan? Bisa aja ngecrot tuh misalnya kayak kita ngupil tung mental gitu. Enggak itu, tung itu bukan crot. Tung tadi udah dijawab sendiri sama dia. Tung udah. Ngapa itu ngecrot? Tadi bilang misalnya hidup ngupil keluar, cerot. Nah, itu baru. Iya. Tung. Udah jelasin sendiri. Dia blunder sendiri. Gimana sih? Dibantah sendiri sama penjelasan. Ngupil keluar. Tung. Tapi ya dunia hiburan, dunia lawak menurut gua mengalami banyak sekali perubahan. Sekarang kita lihat acara TV udah nggak ada tuh sketsa panggung yang kita lihat zamannya dulu Sri Mulat, terus ngelaba. Iya, OVJ gitu terus juga. Ya kayak kemarin OVJ sempat buat lagi yang dengan treatment lama kan nggak works. Akhirnya dibuat dengan variety show. Ada apalah, hipnotis lah, apalah. Maksudnya apakah memang format itu sudah tidak disukai masyarakat ya? Bukan, gua rasa ini karena perubahan zaman. Mungkin orang trennya berbeda lagi sekarang. Gaya lawak sekarang, OVJ pada waktu itu hype, sekarang memang zamannya waktu itu ya seperti itu. Orang mungkin rindu kali ya, tiba-tiba muncul gaya lawakan yang itu otomatis loh. Apa namanya bilang itu organik. Sampai akhirnya jadi besar. Tapi ketika dimainkan sekarang nggak works lagi. Karena udah berbeda. Mungkin sekarang zamannya lebih ke festif kali ya, maksudnya yang rame gitu. Terus lebih kayak ceplos-ceplos kayak gitu, yang tektokan kayak anak nongkrong gitu-gitu kali ya. Iya. Zaman dulu padahal OVJ ingat kalau panggung geser. Itu keren banget ya, zaman itu gua sempat ngalamin tuh. Jadi panggungnya tuh digeser gitu. Nah jadi penontonnya otaknya juga geser. Gue dulu gak sih gue lagi ngomongin panggung geser. Bisa dibahas itu dulu gak sih? Dia belum kelar ngomongnya, masih di ujung bibir gua. Iya maaf. Tiba-tiba ngomong yang lain lagi. Lanjut. Ya udah gak usah lah. Jangan gitu dong. Udah. Ya panggung geser bagus, udah gitu aja. Baper. Gua ngupil nih tung. Enggak, itu panggung geser kenapa? Dia sering ke kamar mandi itu panggung. Geser. Tapi emang keren tuh. Jadi digeser set, orang ternyata udah ada set lagi sesudahnya. Jadi nggak nunggu gitu maksudnya. Kalau biasa kan syuting nunggu dulu nih, set dulu nih, sekarang udah siap digeser, kita pindah ke panggung. Wah keren banget sih. Itu gue kagum, gue sampai wow gue gitu dalam. Wow, WAW itu ya, wow ya. Enggak, WOW. Wow. Tadi gue bilang apa? Wow. Berarti WAW. Iya, sorry salah. Ternyata pas gue selidiki WEW. WIW. Tapi menurut kalian akan kembali nggak zaman? Aduh, barusan ngomong WIW kenapa harus naik sih badan lu? Kayak mental gitu. Iya. Akan berbalik nggak zamannya?
Maksudnya akan ke situ lagi nggak? Agak ngerti. Karena yang dilakukan OVJ sebenarnya itu udah pernah dilakukan berapa puluh tahun atau berapa tahun sebelumnya bisa kan? jadi sih. Ya mungkin bisa aja roda jadi. itu kan berputar ya. Betul. Grup Karena lawak. nggak mungkin kalau roda itu tiba-tiba nggak berputar. Pasti dia mati. Nah, Harus berputar. iya benar. Karena sih? berjalan sesuai dengan dunia. Betul. Iya. Karena memang tren fashion, tren musik aja Berputar. kan muter kan. Berputar. Iya. Pernah sempat balik ke 80-an. vintage 80 Sekarang 70-an. bentar lagi zaman Cut Bray pasti balik lagi nih. Dulu sempat lagi tuh zaman gua SMA itu sebenarnya lagi ini banget lagi tuh. Padahal itu tahun Naik. 70-an kan. 70-an terulang terus kembali. 90-an terulang kembali. Nah, per 20 tahun biasanya nih. Iya, iya. Iya, Itu iya. itunya ini siklusnya begitu. Dulu bahkannya Cut Bray sampai apa yang tanah biasa nih. Iya. Disobek ini Disobek. bagian ini dikasih batik. Iya. Nah, sebetulnya Iya. Cut Bray Priok tuh dulu di zaman gua Cut Bray Priok. Iya, Gitu. Tapi ya sekarang mungkin aja kan kesana lagi ya. Balik lagi ke sana. Klasik Gue udah pernah vintage. membahas grup lawak kita terakhir itu adalah Bajai. Sesudah Bajai nggak ada grup lawak lagi. Ada dong Cagur. Cagur kan sebelum Bajai. Cagur sebelum Bajai ya. Bajai terakhir. Oh itu Bajai terakhir. Ya? Terakhir. Si Sule itu SOS Sebelumnya. Oh Bajai. SOS sama Bajai satu festival bareng tuh. Api. Api. Akan Tapi kan berkelawak. angkatannya Sule dulu. Angkatan Sule SOS ya? dulu iya. Oh Iya benar juga ya. Bajai ya. Geng apa maksudnya grup lawak ya, grup lawak. Iya. Setelah itu di mix ya. Iya. Campur-campur Iya. ya. Benar. Si- Nggak ada yang apa Pure bener-bener grup gitu. iya. Kecuali Trio Kurnia ini akan jadi grup lawak ya. Yang saat ini sedang Iya, iya. kita coba bubarkan ya. Nah, pelawak itu bisa dibilang adalah banyak hal yang tanpa disadari mampu membawa kebahagiaan dan keceriaan dan kesehatan buat orang banyak. Itu pahala loh. pahala loh. Buat orang ketawa itu Tapi pahala. kalian tahu gak sebetulnya banyak juga para pelawak yang sebenarnya stres. Oh pasti. Karena harus Pasti. menghibur orang lain, sedangkan dia tuh kadang-kadang merasa Kehidupan nyatanya ternyata banyak iya, stres. yang menghibur aku tuh ternyata nggak ada ya gitu. Aku menghibur buat orang lain, tapi yang menghibur aku nih nggak ada. Gak gitu. ada, benar. Itu yang gue rasakan. Waduh, dalam-dalam nih di talk nih. Terasa. Orang yang paling sedih adalah orang yang tertawa paling keras. Joker seperti itu. Iya. Joker itu kan ketawanya kencang. Gimana Tapi gimana? ternyata Beda tadi Tadi nggak gitu. Gimana? beda lagi, Beda dulu. Tiga-tiganya beda itu. ya pokoknya ketawa ya. Ketawa. Nah ternyata di balik tawanya itu ada kesedihan. Kesedihan, betul. Iya iya. memang. Robin Williams. Robin Williams. Yes. Akhirnya sampai Suicide Squad dia. Enggak pakai squad, Suicide suicide aja. aja. Iya. Heath Ledger. Heath Ledger. Dia bukan komedi tapi. Bukan komedi. Bukan komedi. Tapi di dunia Cuma jadi hiburan. Joker kan dia. Memang harus ini sih pinter-pinter bawa dia. Sebetulnya bukan cuma dunia komedi doang yang mungkin banyak profesi lainnya juga seperti ini ya. Tapi Iya. ini kan karena kita menghibur orang gitu. Maksudnya Iya. ini profesi ini menghibur orang lain, sedangkan kadang-kadang masalah di dalamnya itu dia. ternyata banyak Banyak banget gitu. Dan dia harus tutupi itu semua Nah. supaya terlihat pada orang-orang bahwa dia tuh lucu, Profesional. Dan semua Gitu. orang ketika ketemu dia walaupun nggak lagi on cam atau apa, Bah. pengennya berharap dia dia selucu lawak dan terus. Iya. menyenangkan. Ini gue lagi banyak masalah waktu itu. Tiba-tiba ada bapak-bapak di mall di PS. Wah, Desta. Udah kayak gitu, ganggu banget sih gitu bapak-bapak. Iya. Kok di sini gak lucu ya? Iya. Beresek anjing, dalam hati gue tuh pengen gue pukul gitu. Cuman kan gak boleh kan. Wajar. Akhirnya gue pukul diri gue sendiri kan. Karena kan gak boleh mukul dia kan. Kenapa sih gue kayak begini gitu. Iya. Cuman maksudnya gini, kadang-kadang kan kita emang di kehidupan nyata kita harus gimana gue. Iya ke depan kita gak mungkin kan. Itu yang juga dialami sama Haji Bolot. Kenapa? Begitu dia di real di dunia kehidupan nyatanya, begitu orang ketemu dia, loh, kok nggak budek? Nah iya itu. TV budek kok ini nggak budek? Nah, Haji Bolot pasti suka kesel tuh dia tuh. kesel mukanya udah beda. Dia jawab cuma gini, yang ada duitnya, kalau ada duitnya baru gue budek. Dia bilang gitu. Pernah juga ketemu nih apa ibu-ibu. Wah, kok aslinya ganteng ya? Di TV kok jelek ya? Iya. Ngehe banget ini orang keluarga gue juga lagi ada bini gue, ada anak-anak gue. Antena lu jelek kali. Gue udah pengen gue ngomong kayak gitu. Lagi waktu kita kemarin di Amerika, Kenapa? yang kalian malah ngeprank gue ulang tahun, ya kan? Iya. Gue lagi jalan, tiba-tiba ada orang Cina tuh. Hah. Bapak-bapak Cina, gue nggak kenal, gue tiba-tiba Bapak-bapak dari Cina beneran atau memang orang Indonesia tapi Cina? orang Indonesia China. Oke, Oh. terus? Rupanya dia ada di Chinese, Amerika juga ya, ah. Chinese. Terus tiba-tiba gebuk gue dari belakang. Pak! Gue nengok kan, siapa nih orang? Tahu tuh, sombong kali kau. Lah, siapa lu? Nah, ini ya, Tiba-tiba rupanya dia memang pengen ngefans, pengen foto. emang sering begitu. Tapi so Sombong akrab banget gitu, sih so gitu. akrab begitu lah.
Sombong dari mana? Gue kenal lu juga. Gue aneh sendiri. Karena dia nonton lu terus jadi berasa akrab sama lu. Iya, jadi milik masyarakat itu yang harus ini. Cuma kadang-kadang kita juga punya ini sendiri ya, privacy. Kita kan juga manusia biasa. Kita kan juga punya hak yang tidak boleh orang lain juga ini merampas hak itu. Iya. Nggak, mungkin kalau caranya lebih enak nggak apa, tapi kalau kadang-kadang udah so asik, terus udah gitu, pernah ada satu rame-rame terus anak gue kegencet. Gue teriak, oh hati-hati dong anak gue kayak gitu. Iya. Itu kan gak enak juga ya. Gue tuh kalau marah kadang-kadang suka bahasa gue tuh berantakan. Gimana caranya belajar supaya emosi tapi tutur katanya tetap benar gitu. Kemarin waktu di kantor Vindes, di depan tuh pintu pagarnya tutup kan. Gue naik mobil, gue belokin, wah ditutup lagi, gue kelas-kelas dibuka-bukain. Belakang ternyata mulai kehambat tuh jalan. Iya, udah mulai macet. Ya kan gue mesti gimana ya, nungguin dibuka dulu dong gitu kan. Tiba-tiba ada ojek online ya, pakai itulah ojek lah teriak, woi mulai emosi gue langsung naik sini. Gua turun. Oh, sekarang jual bekerja lo. Ngomong apa coba gua? Gimana caranya tutur katanya supaya enak gitu? Ya. Kenapa lo? Ini sering gua alami nih kayak gini. Gua harus belajar menahan emosi. Nah, yang lo harus belajar itu menahan emosi, bukan belajar bagaimana kata-kata keluar pas emosi. Iya. Menahan emosi. Habis itu DM gua lagi. Mas Yesa tadi kenapa kok marah-marah teriak-teriak di jalan? Ada yang lihat berarti. Nah, ini yang harus ini. Cuman ya gimana? Berapa kali gua kayak gitu di klason belakang gua turun. Kenapa lo? Itu yang dia harus banyak belajar dari gua untuk menahan emosi. Bangsat lu. Lu orangnya dia lebih parah. Kemarin baru kejadian di festival musik. Ada orang ngata-ngatain dia dari belakang. Gua sangat sabar ya. Nggak pakai mulut, tapi pakai alat, pakai tangan. Tangan bolinggis lagi. Kayak sama kejadiannya kan di kantor Vindes juga tuh. Itu. Nah, ini juga nih. Udah Sen nih supir gua, ini motor tetep nih, duar, dihantem lah itu gua. Spion. Udah tuh. Terus gue pikir ya udahlah gitu. Dia berhenti, diturun motor. Dia marah-marah malah. Dia nabrak, dia nyolot. Iya, udah gue turun, gue tarik dulu tuh. Nah, dia bisa mikir nih ke dalam kantor dulu. Karena kalau di situ kan rame. Ke dalam kantor dulu baru gue sikat. Iya, helmnya masih ada tuh di kantor tuh. Dimarahin doang sama dia, tapi maksudnya biar nggak kelihatan orang dibawa. Dia masih mikir gitu. Kalau gue nggak mesti mau itu kenapa lo? Kenapa lo kalau gue kenapa aja lo? Emang kenapa kalau gue kenapa aja? Ini yang gue cuma belajar nanti biar emosi. Emang. Kadang-kadang itu dia emosi itu kadang-kadang kita nggak bisa tahan ya. Bahaya juga ini untuk. Ya tapi wajar juga sih, namanya kita manusia kan, kita juga punya perasaan gitu kan. Iya benar. Tiba-tiba seperti itu. Ya untuk lebih harus bisa menahan sih, betul. Iya, pelawak kan juga manusia. Iya. Komedian pelawak juga manusia. Ada lagunya tuh. Bagus tuh buat lagu tuh. Kan udah ada lagunya. Udah ada. Lagunya Kahinta ya? Bukan dong. Java Jive. Mas Naid. Sepatunya putih itu. Ya, itulah dia obrolan kita. Ya, tapi intinya kita memberikan apresiasi lah untuk para pelawak, seniman-seniman komedi Indonesia. Betul. Gak mudah loh menjadi seorang pelawak. Jadi jangan kira ngelawak itu gampang. Iya. Ada orang yang bilang enak banget ya, kerjain cuma ketawa-ketawa dapat duit. Dia kira gampang kali jadi pelawak. Ya walaupun susah. Kalau kita dunia circle komedi kita ini kan memang kadang-kadang kita bisa bilang emang kita kan main juga sama prediksi gitu ya. Iya. Memang kita kadang menghasilkan ya itu bonus. Tapi kan memang kalau diprediksi itu buat gua nggak kerja sih kalau gua. Iya. Karena kita di sana lebih ke cari uang aja. Gitu. Sama dong. Ya tapi maksudnya bercanda-bercanda itu memang udah ngelos aja gitu. Iya. Nggak yang mikir harus kerja gitu. Karena gua kalau diprediksi emang maunya seneng-seneng sih. Gue juga gitu. Jadi penghasilan itu adalah bonus aja kalau diprediksi. Tapi kalau menurut gue sekarang udah bukan lagi bonus ya, tapi kayak semacam. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya udah. Ya. Prediksi ini udah jadi sebuah brand gitu loh. Ya. Senjata tembakan brand. Dan kita bersyukur. Allah menyatukan kita tanpa kita sadari menjadi periuk nasi semua masing-masing di situ. Dan itu yang paling penting adalah bermanfaat untuk orang-orang. Betul. Ketika orang melihat prediksi, mereka terhibur, mereka tertawa, mereka senang gitu kan. Jadi istilahnya di ladang amal. Dan juga untuk prediksi sendiri internal bahwa kita juga bisa memberikan tadi tuh periuk nasi atau penghasilan untuk ya mungkin teman-teman kita yang programnya ada yang nggak sebanyak yang satu gitu, dan akhirnya bisa membantu mereka juga. Gitu. Seneng lah itu artinya Tapi kalian ini nggak sih sering nonton stand up komedian? Gue sih sering.
Terus kalau misalkan kalau dulu kan lawakannya kan lebih kayak bareng-bareng sketsa segala macam. Sekarang kan lawakan bisa stand up comedian. Kalian ngelihat stand up comedian tuh kayak gimana? Nah dulu tuh gue jujur aja orang yang tanya Vincent, gue tuh orang yang kesel gitu. Karena beberapa kali mereka tuh kayak secara tidak langsung memproklamirkan bahwa sama pelawak mau beda gua kelasnya gitu loh. Cuma makin kesini gue makin kenal dengan orang-orang dan mereka pun juga akhirnya sudah nggak seperti itu ya ininya image-nya ya. Dan mereka makin membaur dan akhirnya gua sama itu yang Desta rasakan ya. Iya. Bukan berarti ke kondisinya begitu. Enggak. Ini yang gua rasakan tuh kayak gue berasa kayak mereka ini kayaknya image-nya mau eksklusif segala macam. Gua ini beda sama kalian gitu. Nah, lu gimana, Dre? Menurut gue yang pertama gue salut sama stand up comedian. Gue angkat topi lah sama mereka. Artinya bisa melawak sendiri di depan ribuan banyak orang itu gak gampang. Tapi di sisi lain, kalau dia memproklamirkan eksklusif nggak bisa. Lo tetap harus kolaborasi. Seorang stand up comedian belum tentu ketika dia bermain sketsa dia bisa. Karena itu udah teamwork, udah bekerja sama. Ada yang namanya pemancing, beda ini nggak bisa gitu. Tapi seorang pelawak pun, pelawak ini mungkin ada plusnya. Di samping dia bisa menjadi seorang stand up, dia bisa bermain teamwork. Pelawak tuh ada kelebihannya kayak begitu. Iya, karena juga kayak Sri Mulat dulu kan awalnya dari monolog dulu. Monolog dulu. Nah itu secara langsung itu sebenarnya stand up. Udah terlatih mereka sebetulnya. Tapi nggak semua pelawak bisa seperti juga. Gitu. Iya. Kalau menurut Bung Vincent gimana ya? Ya bagus. Ini gelombang gelombang baru di dalam sebuah dunia hiburan Indonesia menurut gua. Gerbong ini jadi satu nafas lagi. Jadi makin meluas ya. Jadi makin meluas. Ya yang kayak contoh Regen lah, mengawali dari komika, sekarang akhirnya pelawak profesional. Jadi pelawak kayak gitu. Udah bisa di industri. Tapi gue seneng lihat ini mereka sekarang ini kayak itu Frimawan, Regen, komunitinya oke banget. Iya, dan orang-orangnya buat gua ini pribadinya mereka menyenangkan gitu. Lari ke film. Bisa jadi aktor loh, bisa jadi aktor. Keren loh mereka semua. Bisa jadi komedi konsultan. Banyak lahannya. Kalau gua nggak nonton yang Indonesia, gua nonton yang luar, yang kayak Kevin Hart, terus yang La Chappelle, apa yang kayak gitu-gitulah yang. Gua sih yang suka luar negeri yang Brace itu dari orang Prancis. Itu lucu banget. Itu lucu banget. Iya. Namanya siapa tadi namanya? Nah itu orang Prancis tuh. Yang dari Iran lo tau siapa? Freddy Spruten. Itu bagus banget tuh. Itu dari Iran. Itu juga lucu banget tuh. Yang ada yang dari Amerika tuh si Johnny WKWK. Wah, itu kocak parah itu. Yang Johnny WKWK. Aneh ada dari Korea Utara namanya Johnny Jong Un namanya. Itu dia paling kocak ya, maksudnya lawakannya beneran unpredictable banget sih gue bilang. Gokil nih gue bilang. Ada yang dari Cina yang Lau XI. Itu Lau Shishi. Ketawa itu. Ketawa ya. Itu yang dari Meksiko. Siapa? Roni Haha. Iya benar. Roni Jaja berarti. Roni Haha berarti Roni Jaja. Nah mungkin ada pertanyaan dari para noise nih, mau nanya-nanya sama kita mungkin soal kalian aja dunia mau nanya komedi. Jadi kalian sekarang memproklamirkan diri kalian sebagai apa jadinya? Kalau bukan kan tadi pada mikir-mikir nih, sekarang udah nemuin belum? Gue di KTP gue sih seniman, pekerjaan seniman. Iya, gue di KTP gue magician. Kalau Andre kalau nggak salah KTP-nya Magicom ya. Magic jar. Nggak, tapi kita di KTP semua seniman sih. Cuman ya itu dia, kalau gue basic berangkatnya gue sama Vincent emang dari dunia seni rupa gitu ya. Jadi seniman tuh masih inline dengan dunia acting, dengan dunia nge-host tuh masih. Ya kan di dunia seni. Iya dunia seni. Kalau Aji apa ininya di KTP? Wira swasta pasti. Ayah yang bertanggung jawab. Nggak ada. Wira swasta ya. Wira swasta. Masa sih? Om Leo tau gak apa? Tukang cukur. Serius ini. Di KTP-nya pekerjaan tukang cukur. Oh ya ampun. Itu malah mempersempit dia sebetulnya. Gak bisa KPR. Gak bisa. Benar. Kalau apa kalian apa? Tadinya gue mau tulis bukan wira swasta. Apa? Wira Sableng. Oh Wiro Sableng. Kalau Yosi apa KTP? Pekerja swasta kayaknya. Hah, pekerja swasta. Oh, lu apa sih? Swasta. Ya, lu belum punya KTP kali Sin. Swasta itu. Tapi menjawab pertanyaan Yosi, kalau itu kan yang tertera di KTP. Yang pengen gua sekarang memproklamirkan diri gua entertainer kali ya. Kalau gue sih penghibur aja, penghibur. Apapun platformnya, baik menghibur dari musik, menghibur lewat bercandaan, menghibur lewat nge-host. Iya, itu entertain ya. Gue sih udah dulu mungkin gue penghibur, tapi sekarang gue udah beda sih. Gue sekarang big star.
Kalau gua ya keren banget. Bintang besar. untuk ya. anak-anak gua. Oh. Bukan untuk dikonsumsi yang lain tapi untuk anak-anak gua. Konsumsi yang Kalau lain. gitu gua mau ganti lah sekarang kalau gitu. Apa? Profesi gua Starlight. Wah. Kayak lagu ya. Iya. Surat cinta untuk Starlight. I'm running and I got you and I. And you find me in sweet love. Nggak tahu lagu itu. Bukan, itu bukan lagu Starlight dong. Itu mobil lo. Liriknya ada Starlight-nya. Ada Starlight. Iya. Starlight tuh yang lagunya Muse. Muse. Iya. Muse. Tang 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 tang. Lu tahu tadi Aku tak biasa. itu kan Domino. Itu Muse kan tadi Mujiono, namanya bukan Muse, tahu Mujiono. gua. Itu Mus Mujiono lain, Mus Mulyadi. Namanya siapa? Namanya Kamius besar bahasa Indonesia. Ya kami. Terakhir. Tapuy. Terakhir, kalian pernah nggak nyari diri kalian di Google? Oh ya pernah lah. Pernah lah. Pernah lah. Gue kan padahal Nih, pengen gua tahu nggak orang nyombong. ngomongin gue apa. Gua gak nyomong nih. Lu ketik sekarang di Waze Papalova atau Sultan Bintaro, langsung dapet tuh. Itu Gua lo nggak tahu buat siapa yang atau daftarin tuh. itu kan tinggal dibuat sih. Tapi gak tahu yang buat siapa itu. Gue kesini naik Grab juga tulisnya Papalova Headquarter. Iya, Papalova Itu udah Headquarter. dibuat sama anak-anak ini Tolani, Ndri. Papalova Headquarter enggak pernah gue tanyain mana Tolani. Bikin, pasti ada yang bikin. Papalova Headquarter. Ada di situ. Gue pernah nggak Google diri gue. Lo asal tahu ya, gue nge-Google diri gue adalah untuk ngambil foto gue. Oh my god. Iya itu paling sering karena gue Gua sering juga. diminta untuk gue minta foto lu dan gue nggak nemu foto gue di galeri gue gitu. Ada Iya. fotonya tuh rata-rata bukan yang Kebanyakan kali, udah kebanyakan jadi bingung nyarinya. enggak, jarang ada yang foto gue begitu loh maksudnya apa ya? sendiri yang Iya. gitu. Gua Google karena memang kadang-kadang suka ada orang yang ngomong, Desta, lu tuh ini ya, gue denger lu begini. Nah, ini gue takut kan, maksud takut diomongin orang apa, akhirnya gue cari gitu. Oh enggak. Kalau gue Google tuh nyari biasanya waktu masih kecil. Andre masih kecil atau misalnya Berita-berita zaman dulu Andre-nya gimana? gitu. Iya, Gimana? dulu gue malah pas zaman SD gue sering nyari Google nama gue, arti nama gue. Nggak ada, belum ada Google waktu belum itu. ada, belum ada. Kenapa Belum sih? ada. Kalian pikir gue tua banget ya? Paling mending itu paling ada mungkin Yahoo Messenger. Belum ada juga. Belum bro. ada juga ya? Belum ada. Orang Itu masih surat-suratan pakai ini. Masih pakai disket. disket berarti lagi digambar tuh. Oh lagi di sketch. Lagi di sketch. Terakhir deh gue pengen nanya sama paranoid semua, menurut kalian pelawak ada dua, pelawak sepanjang masa siapa dan pelawak yang lagi on fire atau Hari lagi ini. lucu saat Yang ini paling menurut lucu kalian siapa? Pelawak saat ini siapa ya? Iya. Kirimkan. Karena benar juga tadi kata Vincent. Siapa ya? Kalau dulu kan kita bilang ada Jojon, Jojon ya. ada Binyamin, Iya. ada. Betul. Kalau Nah, sekarang mungkin tuh angkatan siapa? sekarang kan mungkin banyak yang nggak kenal dengan nama-nama itu ya. Iya. Makanya tapi ya mungkin sepanjang masa kan bisa aja yang belum lama-lama banget juga gitu buat Iya. anak-anak sekarang Iya, gitu. iya, bisa jadi. Nah, pokoknya yang buat kamu kayaknya lucu buat dikenal sampai sekarang tuh kayaknya kamu teringat nama dia Iya. sama yang sekarang lagi sering tampil nih. Betul. Nah, itu siapa? Nah kita pengen tahu, jujur pengen tahu. Sebutin dua, kirimnya ke PO Box 120 PO Box, ya elah PO Box. Pokoknya di tidak- kolom komentar aja. Ya soalnya dibacain kok nih si Desta tadi lagi gue lihat ngapain lo? Lagi ngebacain komen-komen. Wah, karena komen terbanyak Betul. kemarin Soleh ya. Soleh. Nah, sama 1000. juga kita boleh minta tolong sama pendengar nih. Bintang tamu siapa yang kita mau undang? Oh iya, iya, Iya iya, dong, iya, iya, iya iya. kan? Nah, ini Kira-kira- udah saatnya juga kita beberapa kali akan mengundang tamu-tamu. Iya, kayak waktu itu Soleh, Soleh. ya. Ternyata responnya bagus. Bagus banget, Iya. bagus banget. Nah, Siapa tahu tamunya mau ada lawak, tamu lawak. temu lawak. Oh, temu lawak. Lucu banget tuh ya pasti ya. Satu Iya. pelawak aja lucu, gimana temu lawak? rame banget. Wah. Malah nggak lucu, bro. Iya, 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 iya. Rebutan. Bener. Iya. Nah, dengarkan terus setiap Selasa podcast Trio Kurnia, subscribe supaya dapat notifikasi setiap ada episode baru ya. Betul sekali. Kita kalau gitu kita pamit. Instagram jangan lupa Oh, Instagram juga jangan lupa ya di follow. trio.kurnia. Betul sekali. Dan tadi juga diomongin sama Andre bahwa Trio Kurnia di-upload ilegal di YouTube banyak sekali ya. Banyak sekali. Iya. Banyak sekali itu. Itu menyalahi aturan dan menyalahi hukum yang Yes. berlaku. Ayolah. Jadi come tolonglah, on lah. disupport lah. Hargai Betul. karya lah itu. Betul. Maksudnya karya ini kan dibuat bukan hanya dengan apa ya? Kan kita dengan susah payah. Dengan susah payah. Ada waktu yang dikorbankan. Betul. Ada apa jarak yang kita korbankan. Iya. Kita teknik selalu di Kuningan, jauh banget tuh dari rumah kita loh. iya. Di Kuningan kantornya Noise, bayangin Iya, nggak? iya. Tapi Jadi- kantornya bagus banget sih Noise. Iya. Keren. Gue begitu masuk, wah gila ini kantor. Asli. Bener-bener. Gue berasa kayak di Papalova. saking ini ya, saking nyamannya gitu. Jadi pokoknya Kurniverse report, tolong di report. Kurniverse. Fansnya Kurnia. Sejak kapan Kurniver. punya ada Oh sebutan dia begitu? namain sendiri nih Iya, barusan kita nih. nggak tahu. Kurniverse.
Sejak kapan Sejak sebutan kapan kayak gitu Kurniverse? baru? Oh, maksudnya plesetan dari universe. Iya. Kurniverse. Di report aja tuh ya yang ada di YouTube yang ngupload Trio Kurnia secara ilegal. Di report kata-katain ya. Biar mereka kapok Iya, tuh. di report bilang gitu aja report. Iya, Report. Ya. Saya Vincent Kurnia. Saya Andre Kurnia. Sopo tadi gue ya. Desta siapa? Rosana. Desta Rosana. Desta Rosana. Itu. Sampai ketemu saya lagi di nama-nama Kristen berikutnya. Iya. Ya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di Trio Kurnia. Bye bye.